Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do the cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again for cryptocurrency update, terutama untuk Bitcoin. This time kita bakal bahas satu buah artikel yang menurut saya cukup menarik, dan ini adalah kondisi di weekend ini, dan kita akan nanti tambahkan sedikit price action ya di bagian akhir supaya teman-teman bisa tetap mengetahui potential update terhadap market crypto. Alright, terutama untuk Bitcoin. Nah, kita bakal langsung masuk aja ke dalam artikelnya. Tadi teman-teman udah lihat sekilas ya. Di sini artikel menurut saya cukup menarik. Dikatakan di sini Bitcoin akan menjadi salah satu best asset di dunia setelah inflasi mungkin bisa teratasi ya. Dan ini adalah kata salah satu seorang senior strategist ya di komoditas pada Bloomberg Intelligence, which is ini harusnya orang yang bisa dibilang cukup berpengalaman ya. Di sini ada beberapa pembahasan ya. A cold chill has settled over the cryptocurrency market with the flagship digital asset Bitcoin falling around 35% since January ya. Jadi sebagai dampaknya kita lihat banyak orang yang mulai sudah istilahnya kepikiran ya, kayak ini crypto market udah masuk winter ya, dan kita belum melihat ada tanda-tanda crypto market itu akan segera berbalik menjadi bullish ya. Dan orang ini si Mike McClone ini ya, dia adalah salah satu senior analis atau senior strategist di komoditas untuk Bloomberg Intelligence, which is ini adalah orang yang ya bisa dikonsider sebagai orang yang punya pengetahuan lah ya, kita bilang ya, karena nggak sembarangan pasti yang namanya kerja di Bloomberg gitu kan. Dia memberikan opini bahwa sekali memasuki bear market ya, in risk asset subsides and valuation recover again, cryptocurrency are going to outperform all other asset classes ya. Jadi dia meyakini Bitcoin masih on track bahkan untuk ke $100,000 by the time 2025 ya. Ini saya rasa dia agak konservatif ya. Jadi kita ngomong agak kejauhan dikit ya, barangkali 2024 itu udah nyampe $100,000 ya, dia udah happy gitu ya. Jadi dan kita lihat ya, ketika semua orang mulai mempertanyakan ya, investor ya keluar dari market crypto winter, dan what needs to happen to spark a rally ya, the community strategist stated ya. Jadi dia bilang gini, kita ngelihat sekarang kondisi marketnya ini kan udah lagi winter ya. Mungkin banyak investor mulai panik, sudah mulai keluar dari market crypto, sudah mulai tidak melakukan akumulasi lagi ya, atau mulai mengurangi portofolionya mereka ya. Jadi dia berkata gini, saya rasa yang akan terjadi ya, itu akan is the great reversion ya. The great reversion is just getting started. Ini mungkin great reversion itu sama kayak the great reset ya. Saya coba search ya, mungkin kita coba lihat sedikit ya biar make sure ini nggak salah teman-teman ya. Reversion ya, reversion, what is reversion? Kita search ya, pengembalian ya, dia bilangnya reverse ya. Sebenarnya the great reversion itu kayak apa ya? Seperti yang kita ketahui sebenarnya kan bull market ini udah lumayan signifikan ya buat market Amerika Serikat, terutama untuk saham-saham di Amerika sana. Dan ya sebagian dari kita itu percaya kita sudah mulai memasuki namanya bear market atau bearish ya, trend ya, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat di sini ya, situasinya kalau kata dia ya, itu kemungkinan sama seperti di tahun 1929, which is waktu itu the Great Reset juga ya. Dan mungkin akan sama dengan kondisi setelah 2008 ya, waktu market crash juga. Karena saat ini situasinya adalah kita menghadapi inflasi tertinggi selama 40 tahun terakhir. Dan ya ini akan menjadi problem ya. Kalau menurut pandangan dia ya, setelah kita melewati fase atau periode ini, menurut dia Bitcoin akan menjadi salah satu one of the best asset on the planet to hold ya. Menurut dia, now that's my base case. Well, how that works I don't know. So I see my outlook is I think some of the best assets to own will be gold, US long bonds ya, and Bitcoin. I think we are going back to deflation. Jadi dia meyakini kalau kondisinya sudah tidak inflasi, Bitcoin akan menjadi salah satu yang bisa dipertimbangkan sebagai salah satu aset ya. Dan tentu saja di sini event sekelas ya Mike McClone ya kalau nggak salah tadi namanya ya. Ya McClone ini ya, di sini pun disampaikan ya, teman-teman boleh lihat ya, the content on this site should not be considered investment advice ya. Investing is speculative. When investing, your capital is at risk.
Jadi itulah kenapa kalau kita di sini melakukan statement ya atau memberikan pernyataan melalui YouTube channel, itu kita selalu ingat untuk disclaimer ya guys, karena memang yang namanya investment itu berkaitan dengan uang seseorang. Jadi kalian pastikan punya knowledge yang cukup untuk memutuskan apakah ini menjadi investment yang bagus atau tidak gitu ya. Dan ini berdasarkan pernyataan dari si McClune ya. Di sini kalau kalian lihat dari teksnya ya, years is going to go back to and get to $100,000. It's just ya a matter of time. Ini kalau dia boleh tambahin ya. Tadi saya sempat nonton videonya dan ya dia berkata 100.000 yakin ya bisa dicapai, but at least 2025 kalau katanya McClune. Alright, kalian setuju nggak 2025 atau mungkin 2024, 2023, who knows ya, atau mungkin bahkan tahun ini ya, kita nggak ada yang tahu. Alright, nah sekarang kita lihat sedikit untuk posisi price action pada Bitcoin. To be honest, kalau ngelihat dari time frame weekly-nya saya sedikit kurang confident. Kenapa? Soalnya kalau kita lihat guys, ini kalau saya tambahkan garis seperti ini ya, ini based on close candle-nya. Basically kalau kita lihat ya, Bitcoin itu udah selama 2 pekan lebih kurang itu nggak mampu close candle di atas support pada kisaran area ini ya. Jadi kalau saya kasih lingkaran seperti ini, kalian bisa lihat ya, ini adalah area di mana Bitcoin sempat turun dan ngetes di bawah support line itu, namun dia berhasil close di atasnya. But this time setelah 3 kali ya, lebih tepatnya kalau misalnya kita masukkan termasuk dengan pekan ini nanti pada saat close candle di hari Minggu, lebih tepatnya di Senin pagi, kita terreject ya pada kisaran support line ini, yang artinya sebetulnya secara kalau kita lihat secara price action itu potensinya masih condong lebih ke arah bearish, which means sebenarnya ya kalau kalian meyakini seperti si McClune ya, berarti ya kita bisa melakukan consideration untuk melakukan akumulasi, tapi tentu saja tidak pada area ini ya. Kita mungkin baru boleh consider untuk menambah porsi lagi pada area tertentu, dan kalau saya pribadi next top yang akan saya perhatikan adalah di $23.100. Sekali lagi reminder dari saya, ini bukan financial advice ya, karena seperti yang teman-teman tahu, mungkin kalau yang udah follow video YouTube saya cukup lama, pasti kalian tahu saya udah melakukan 2 kali akumulasi di 40.000 dan kisaran 30.000 ya. Saat ini average price saya itu berada di kisaran lebih kurang $34.000. Jadi kalau misalkan memang kita dikasih harga lebih murah, saya akan masuk lebih banyak portion lagi untuk Bitcoin, dan considerationnya adalah ya, karena sekali lagi kita nggak ada yang tahu di mana bottom dari harga Bitcoin ya. Even kalau kalian lihat pada saat dia tadi melakukan interview, ini kan sebenarnya dia ada chapter per chapternya ya. Kalau kita lihat ini yang jadi pertanyaan adalah Bitcoin bottom ya. Jadi dia tanya kayak Bitcoin bottom itu di berapa ya, dan dia pun nggak bisa ngejawab gitu loh. Sekarang bergerak di kisaran $30.000 dan sudah mulai break di bawah level tersebut. Jadi menurut dia sendiri, dia meyakini bear market masih akan berlangsung, terutama untuk market kripto, terutama untuk harga Bitcoin sendiri. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat saat ini close candle kemarin di hari Jumat menunjukkan Bitcoin kembali terreject pada exponential moving average 21. Jadi kalau saya hilangkan, yang kalian lihat seperti ini, dia tembus, dia masuk, retest, and then gagal, turun lagi ya. Jadi itu sudah menjadi semacam konfirmasi lah kalau menurut saya sih, melihat exponential moving average 21 di tes kayak gini dan dia nggak mampu close di atasnya, artinya Bitcoin masih strongly weak ya. Dan ini seperti yang kita udah bahas beberapa kali di video yang lalu tentang kondisi yang sebelumnya pernah terjadi juga ya, dan ini bener-bener mirip ya, serupa kalau saya bilang. Keluar dari YM21, balik ke dalam, retest, and then boom, another drop. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita akan melihat Bitcoin akan drop lebih signifikan dari kisaran area ini ya. Dan sedikit kalau misalnya kita lihat dari time frame hourly ya, ini sebenarnya menunjukkan bahwa market hari ini mungkin hanya akan bergerak sideways, mengingat ini adalah akhir pekan. Tetapi yang pengen saya highlight adalah teman-teman bisa lihat trendline yang terbentuk di time frame 4 jam, dimana kita basically ketahan di sana beberapa kali ya. Jadi kalau misalkan trendline ini patah, baru kita bakal ngeliat nih Bitcoin bakal ngetes lagi ke area supportnya seperti di kisaran range $28.500 ya. Kalau saya pribadi, mungkin saya akan mencoba untuk mencari opportunity untuk melakukan short by the time Bitcoin ngetes ke
ke area bearish order block yang ada di kisaran range ini. Dan kita akan coba lihat reaksinya. Kalau misalnya rejection dan cukup strong, kemudian kita sideways, ya itu menurut saya adalah opportunity untuk kita kembali memanfaatkan dan bisa short dari harga yang lebih di atas. Alright, dan disclaimer sekali lagi saya ingatkan, this is not a signal ya. Alright, saya rasa itu aja mungkin untuk update Bitcoin di hari ini. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy your weekend and I'll see you guys again in the next update. Cheers.